Pernah lihat bagaimana tentakel gurita masih bisa bergerak liar meski kepalanya sudah dipotong? Nah, itulah gambaran yang terjadi di Iran hari ini. Saat ini, sang kepala yakni pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei telah tewas. Tapi alih-alih menyerah, Iran justru melancarkan serangan bertubi secara autopilot tanpa komando pusat dari berbagai unit independen dan proksinya seperti Hizbullah. Mereka bergerak secara terdesentralisasi dan sulit diprediksi yang terbingkai dalam strategi mosaic defense. Situasi konflik ini bukan lagi sekadar aksi saling balas, melainkan eskalasi perang terbuka. Sementara di lain sisi, Presiden Donald Trump sesumber ia bisa mengantongi kemenangan dari perang ini hanya dalam waktu 4 minggu. Entah selesai di medan peperangan atau berakhir di meja perundingan. Karena di saat Amerika Serikat bertukar serangan dengan Iran, Trump berharap konflik ini bisa kembali dibawa ke meja perundingan. Masalahnya, Iran sudah terlanjur menutup pintu diplomasi. Lantas, apakah Trump bisa menepati deadline-nya sendiri? Di koridor kekuasaan Iran, sebuah keputusan bulat telah diambil. Tak ada lagi kata mundur. Melansir dari Al Jazeera, sejak awal para pejabat Iran telah memperingatkan bahwa serangan Amerika Serikat atau Israel akan dianggap sebagai awal dari perang tak terbatas, bukan sekadar operasi singkat. Setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas pada 28 Februari 2026, ultimatum itu semakin mengeras. IRGC telah menjanjikan pembalasan berupa parade serangan udara yang bertubi-tubi dan terus berlanjut ke arah Israel dan fasilitas Amerika Serikat. Perang pun bisa turut mengaktifkan sel-sel proksi Iran di sekitarnya, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Dan menegangkannya lagi, kini Iran benar-benar telah menutup pintu diplomasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, lewat cuitan di akun X pribadinya pada 2 Maret 2026. Pertanyaannya, kenapa Iran sekarang begitu bersikeras memilih jalur api? Pendiri Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi menyampaikan kepada Al Jazeera, semua terjadi karena salah perhitungan Amerika Serikat. Saat Iran masih mau bernegosiasi, Amerika Serikat justru datang menakut-nakuti dengan armada perang, berharap Iran mau tunduk di meja perundingan. Tapi Parsi menyebut itu adalah kesalahan fatal Amerika Serikat. Parsi menilai Iran itu lebih takut menyerah daripada berperang. Dan dampak dari kesalahan perhitungan itu akan dihadapi Amerika Serikat dalam sebulan ke depan. Keyakinan Iran akan kemampuan untuk bertahan dalam perang itu ditopang oleh tulang punggung pertahanan mereka, yakni rudal balistik. Mulai dari rudal jarak pendek seperti Fateh dan Shahab, sampai raja terakhir rudal Iran seperti Somar, Sejil, Qadr, dan Khorramshahr. Dengan ragam rudal yang dimiliki Iran, kini semua pangkalan Amerika Serikat berada dalam jangkauannya dan siap menjadi target sasaran empuk selama beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Di balik ungkapan kemenangan yang menggema dari Gedung Putih, terdapat sebuah angka yang jadi jam pasir bagi militer Amerika Serikat. 4-5 minggu. Itulah batas waktu yang dipasang sendiri oleh Trump. Trump sesumbar, kampanye perang yang ia mulai tidak akan sulit dan bisa selesai cepat karena Washington punya simpanan amunisi yang melimpah di seluruh dunia. Tapi, optimisme Trump itu tak menjawab skeptisisme para analis militer yang mempertanyakan stok amunisi Washington usai melancarkan operasi militer di mana-mana. Peneliti senior Stimson Center, Kelly Grieco menyampaikan kepada The Wall Street Journal bahwa Amerika Serikat lebih cepat menghabiskan stok senjata daripada kemampuannya mengisi ulang senjata mereka. Ditambah, Amerika Serikat dihadapi pilihan sulit antara membatasi jumlah penggunaan amunisi dan membiarkan pasukan mereka kehilangan payung pelindung, atau memilih untuk menghabiskan amunisi sampai misi rampung.
Tapi masalahnya, itu adalah amunisi-amunisi yang dipersiapkan untuk menghadapi potensi konflik dengan Cina di masa depan. Sejarah militer seringkali mencatat keberhasilan taktis di medan perang tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan di meja kekuasaan. Karena setelah membunuh Ayatollah Ali Khamenei, tidak ada tanda-tanda bahwa Iran akan menyerah. Kemenangan strategis bagi Amerika Serikat baru bisa dicapai apabila Iran menyerah dan mengganti rezim kekuasaannya secara total melalui pemberontakan dalam negeri atau pembelotan. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda itu. Analis urusan global Brett H. McGurk menilai pemberontakan rakyat tampaknya masih jauh panggang dari api. Ditambah, Iran pun punya struktur kepemimpinan yang kompleks dan sulit dirubuhkan, salah satunya lapisan IRGC. IRGC yang kini menguasai hampir semua sendi pemerintahan adalah pihak potensial yang bisa langsung mengisi kepemimpinan. Sebagai organisasi yang bertransformasi menjadi negara di dalam negara, IRGC tak hanya punya ratusan ribu tentara, tapi juga kekuatan ekonomi. IRGC memegang kendali atas sektor-sektor kunci ekonomi, mulai dari minyak sampai infrastruktur. Maka, tanpa adanya pasukan darat Amerika Serikat yang menduduki wilayah Iran, para analis menilai mustahil untuk benar-benar menggulingkan kekuasaan yang didukung oleh loyalis bersenjata tersebut. Alih-alih mencapai kemenangan strategis, Ali Larijani menyebut semua yang dilakukan dan merugikan Amerika Serikat saat ini hanyalah pengorbanan demi nafsu Israel. Itulah kenapa Ali menyindir slogan America First buatan Trump jadi Israel First. Amerika Serikat seolah tengah berjudi. Di satu sisi, Trump berusaha membuktikan bahwa kekuatan militer absolut bisa membeli kemenangan dalam waktu singkat. Tapi di sisi lain, Iran sedang menunjukkan daya tahannya yang mampu bergerak bahkan tanpa komando pusat dari pemimpin tertinggi. Apakah dalam 5 minggu ke depan Amerika Serikat bisa tetap berdiri menghadapi serangan bertubi-tubi Iran? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.